Annau ya'ti wan nas fi dhaiqin adzim. Dajjal itu datang pada saat itu semua manusia dalam kesempitan besar, dalam ujian besar. Nah, makanya 3 tahun sebelum Dajjal keluar itu ada krisis moneter, hujan ngirit. Tahun pertama 1/3, tahun kedua 2/3, tahun ketiga 1 tahun itu tidak hujan sama sekali. Makanya orang banyak kelaparan. Di saat itulah Dajjal keluar. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, annahu ya'ti wan nasu fi dhaiqin adzim. Dajjal itu akan datang di saat itu manusia sedang dalam kesempitan besar, dalam keruwetan besar, dalam paceklik besar, dalam kelaparan agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo baca bersama-sama at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita membaca kitab yang menerangkan Al-Masihud Dajjal wa Ya'juj Ma'juj, bab yang ketiga. Yang sebelumnya sudah dibahas tentang doanya Nabi Muhammad SAW minta perlindungan setiap sholatnya dari fitnah Masih Dajjal. Yang kemudian bab kedua, hikmah daripada kenapa Allah tidak terang-terangan menyebut nama Dajjal di dalam Al-Quran. Sekarang bab yang akan kita baca adalah sababu tasmiyati bid Dajjal, faktor penyebab mengapa diberi nama Dajjal. Kenapa kok dijuluki Dajjal, apa penyebabnya? Di dalam kitab Marajul Bahrain fi Fawaidil Masyriqain wal Maghribain karya Al-Hafidh Abul Khattab Ibnu Tahiyah rahimahullah ta'ala ada 10 makna daripada Dajjal. Qala ulama ad-Dajjal fil lughat yutlaqu ala asyrati wujuh. Dajjal, lafaz Dajjal itu memiliki 10 makna, 10 alasan mengapa kok diberi nama Dajjal. Yang pertama, al-awwal anna Dajjal al-kadzdzab, maknanya adalah pembohong besar, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Muhammad Khalil wa ghairuh. Kayak gitu. Kenapa kok Dajjal disebut orang yang banyak bohongnya? Jadi bahasa orang berarti manusia, bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, tapi manusia yang Allah ciptakan membikin onar. Kenapa Dajjal, lafaz Dajjal itu maknanya al-kadzdzab? Li'annahu yadlijul haqqa bil batil,
karena Dajjal membohongi kebenaran dengan menampakkan kebatilan, membohongi hal yang benar dengan yang salah. Yang jelas yang dibohongi adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Makna kedua daripada lafaz Dajjal adalah anad Dajjal makhudun minad Dajjal, diambil dari bahasa Dajjal yang artinya tilaul ba'ir bil kitron, menyepuh dengan ter itu aspal ya, aspal. Karena apa Dajjal kok dijuluki Dajjal? Li'annahu yughattil haqqo, karena dia menutupi perkara yang benar, wa yasturuhu, dan menyembunyikannya, bisihrihi wa kadzibihi, dengan ilmu sihirnya dan kedustaannya. Daya magicnya ampuh. Kalau diceritakan di belakang itu sampai tidak ada pepohonan, ditunjuk gini langsung ada pepohonan. Tidak ada bangunan, ditunjuk gini langsung ada bangunan. Kuburan dipegang gini langsung bangkit, mirip kayak orang aslinya ketika dia masih hidup. Nah, setiap kita lewat kuburan umum ya uluk salam, doakan selamat semua yang hadir di situ. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Semoga kalian Allah selamatkan, semua ahli kubur Islam dan orang yang beriman. Kenapa kok dikasih kata-kata minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat? Karena yang jelas di antara mereka ada yang non muslim, kayak gitu. Wa inna insyaallah bikum lahikun, sesungguhnya saya insya Allah juga akan seperti kalian, juga akan menyusul, juga akan mati kayak kalian. Itu maksudnya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Setiap lewat di kuburan mana saja, ya jangan lupa uluk salam kepada semua orang yang mati di situ. Yang jelas mereka semua sebenarnya itu menjawab salam kita. Satu doa selamat dari kita, mereka balas ribuan doa selamat untuk kita. Jadi kita yang diuntungkan. Itu tirakatnya Gus Dur, Ki Abdurrahman Wahid seperti itu. Beliau tidak melewatkan kesempatan emas itu. Jadi agar didoakan oleh semua orang yang mati, karena semua orang mati yang di situ masih disiksa di alam kuburnya, didoain selamat, Allah ringankan siksa kuburnya. Diului salam, Allah ringankan siksa kuburnya. Mereka senang, ketika mereka senang pasti balas doa kepada kita, pasti itu hikmahnya. Terus kalau bisa ditambahi doa yang tadi itu, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Biar ahli kubur yang ada di situ tidak terkena fitnah dajjal. Bahaya, nanti diceritakan model fitnahnya seperti apa. Nanti di kitab I'anatul Talibin kita baca pengertiannya dulu. Mengapa disebut dajjal? Yang kedua, karena dia menutupi kebenaran, ditutupi dengan ilmu sihirnya dan kedustaannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asmu'i. Hati besok semua dukun sihir, semua dukun santet di seluruh dunia akan menyembah dajjal. Semua orang kafir menyembah dajjal. Apakah orang Islam tidak kena? Yang tidak Allah selamatkan, yang tidak Allah bentengi ya kena hipnotis. Lihat wajahnya saja langsung tidak sadar, langsung sujud. Apa saja senjatanya? Pertemuan berikutnya ini sekarang kita bahas mengapa diberi nama Dajjal. Ada 10 alasan. Pertemuan berikutnya insya sifat-sifatnya Dajjal, ciri-cirinya seperti apa, modelnya kayak apa Dajjal, apa model kayak Wahid apa kayak Cak Bahrul, wajahnya kayak apa, ini nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita lanjut ini. Kemudian makna yang kedua, kenapa disebut Dajjal? Innama sumiya bidzalik lidorbihi nawahiyal ardi wa qat'ihi laha. Dajjal itu maknanya adalah bertamasya, keliling ke seluruh penjuru bumi. Karena besok ketika Dajjal itu keluar, tanda-tanda Dajjal keluar sebagaimana pertemuan sebelumnya. Kebun kurma Baisan sudah mengering, sekarang sudah tidak berbuah 100%. Dan yang kedua adalah Danau Tiberias
itu sudah asad. Sekarang masih ada airnya, tinggal satu ini yang belum, yang ditunggu-tunggu sesuai hadis Nabi. Dajjal itu keluar kalau kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Yang kedua, ketika Danau Tiberias sudah mengasad. Sementara kebun kurma Baisan sampai detik ini masih belum berbuah lagi. Jadi tinggal satu tanda-tanda. Berarti meh ini kurang berapa persen lagi. Kalau sudah asad baru keluar dia dari rantainya, sebagaimana hadis yang diterangkan sahabat Tamim Ad-Dari yang dulu pernah terpelanting di laut pas berlayar itu tiba-tiba nyampe di tepi pegunungan Yaman di pinggir laut itu. Tiba-tiba menjumpai sosok makhluk yang aneh. Setelah itu Tamim Ad-Dari ini menemui Rasulullah SAW, cerita ketemu sosok seperti ini, seperti ini. Terus sama Kanjeng Nabi dibenarkan, itulah Dajjal yang kelak akan keluar di muka bumi yang membuat onar. Bahkan di zamannya Kanjeng Nabi itu ada orang yang mirip Dajjal, itu ada. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Jabir bin Abdullah bin Sambah, apakah dia Nabi orangnya? Terus Nabi jawab, iyakunhu falatusallitu alaih wa illam yakunhu fala khaira fi qatli. Sayyidina Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, itu tak orangnya Kanjeng Nabi? Karena dia bisa ngilang. Nanti disebutkan namanya di belakang. Kalau jalan tuh ceret nyampe sana, ceret nyampe sana, ceret itu bisa ngilang. Itu ke orangnya yang jenengan maksud itu ya Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi jawab kepada Sayyidina Umar yang disaksikan oleh para sahabat pada waktu itu, kalau memang dia yang saya maksud, maka kamu tidak akan sanggup menyakitinya. Dia lebih sakti daripada kamu Umar bin Khattab. Kalau ternyata bukan dia, maka kamu tidak baik membunuhnya. Itu jawaban Rasulullah. Rasulullah tidak mengiyakan dan tidak menyalahkan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Jabir bin Abdullah, terus putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar ini bersumpah kalau orang itulah Dajjal. Ini sumpahnya di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Kanjeng Nabi tidak menyalahkan. Diam Kanjeng Nabi. Ini sangat misterius berarti sampai Rasulullah saja sampai bungkam mulut. Menjelaskannya pun pakai bahasa isyarat. Iyakunhu falatusallitu alaih wa illam yakunhu fala khaira fi qatlihi. Kita lanjut. Jadi besok ini dia bisa, makanya saya tadi bilang bisa melesat kemana saja, nyampe Jakarta, nyampe Pasuruan, nyampe Malang, nyampe Jawa Tengah, nyampe Jawa Timur, nyampe Bangka Belitung, nyampe Cianjur. Karena maknanya Dajjal sendiri lidorbihi nawahiyal ardo wa qat'ihi laha, bisa menempuh, bisa menjelajah ke seluruh penjuru bumi semau dia. Sedetik nyampe, manusia setengah setan. Itu maknanya Dajjal yang ketiga adalah bisa menyeluruh ke seluruh bumi. Makanya Al-Masih itu orang yang menguasai, orang yang menjelajah seluruh bumi. Al-Masih Dajjal. Bedanya Masih Dajjal sama Isa Al-Masih, Nabi Isa juga seperti itu, tidak kalah jauh ketika Allah memberikan Satria Wirang, atau bahasa Jawanya Satria Wirang, kalau bahasa Prabu Siliwangi Ronggo Waskito ataupun Prabu Joyoboyo kalau Kediri. Satria Wirang yang dimaksud ya Dajjal. Satria Piningit ya, insya Allah yang dimaksud Imam Mahdi, itu bukan Nabi Isanya. Satria kan kesatria piningit yang Allah sembunyikan. Kalau Jawa itu disingit no, disembunyikan. Satria piningit. Kesatria berarti pahlawan, panglima. Jadi tidak kalah jauh dari kesaktian Dajjal adalah sang Imam Mahdi besok sama Nabi Isa Al-Masih. Tapi Imam Mahdi tidak bisa membunuh Dajjal. Yang Allah izini bisa menumpas Dajjal cuma Nabi Isa Al-Masih. Makanya di surat Az-Zukhruf kemarin, wa innahu la ilmul lisa'ah, sesungguhnya turunnya Nabi Isa Al-Masih itu menjadi tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat.
Karena banyak hadis sahih yang menerangkan bahwasanya yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa, dan Dajjal pun tahu kalau yang bisa membunuh dia cuma Nabi Isa. Makanya dia tidak pernah takut kepada siapa saja, termasuk kepada Imam Mahdi. Apalagi kepada kita sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, kalau bertanding, kalau berantem 10 orang lawan 1, Sayyidina bisa mati semua. Itu masih dikatakan sama Rasulullah, kalau memang dia beneran orangnya ya Umar, maka kamu tidak akan mampu membunuhnya, kamu tidak akan mampu menyakitinya. Itu sekelas Sayyidina Umar, apalagi sekelas kita yang imannya tipis ini. Makanya sampai disunatkan doa, bahkan di Fathul Mu'in ini makruh setiap sholat lupa tidak baca doa berlindung dari fitnah Dajjal, sampai dimakruhkan. Sunnah fi tasyahudin akhirin, sunat di dalam tahiyat akhir doaun membaca doa. Hanya tahiyat akhir, kalau tahiyat awal makruh. Wa amma tasyahud awal fayukrahu fi doa. Karena tasyahud awal itu libina'i takhfif, harus enteng, harus cepat. Wa akaduhu ma aujau ba'dul ulama, doa yang paling sunat muakkad dibaca, ini diikuti setiap tahiyat akhir habis fil alamina innaka hamidum majid, sebelum assalamualaikum. Ini sunat membaca diantaranya yang kita baca di awal pertemuan tadi. Ini jangan sampai ditinggalkan yang itu, karena hukumnya makruh kalau tidak baca. Wa yukrahu tarku. Apa doanya ini? Ikuti. Allahumma inni a'udzubika. Usahakan kita pakai inna kita niati kami keluargaku, kami istriku, kami anakku, kami kerabatku, kami sahabatku, kami seluruh orang-orang yang terdekat denganku, kami seluruh umat Rasulullah, biar kena semua. Kalau kita ini hanya kita saja, khawatir istri kita tidak tahu, tidak pernah baca doa itu, anak kita belum pernah baca doa itu. Makanya kita pakai inna, niati mendoakan semuanya. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Doa ini katanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari pengarang Fathul Mu'in, wa yukrahu tarkuhu, makruh kalau tidak dibaca ketika sholat. Makanya sampai Imam Tawus nyuruh anaknya ngulangi sholat lagi ketika anaknya ditanyai belum baca doa itu ketika sholat. Jadi dihafalkan. Jadi jangan terburu-buru salam setelah fil almina innaka hamidum majid. Ada 3 doa yang sunat dibaca, tapi yang paling sunat itu yang barusan ini. Terus berikutnya doa sesudahnya ini, minta ampunan. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada tambahan riwayat Imam Bukhari, sama kayak sholat tahajud doanya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman kabiron kasiron wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah nanti saya tuliskan, saya jadikan deskripsi di dalam videonya. Terus kalau memang tidak tahu bacanya, saya pesan suara di WA gitu. Karena ada yang ngomen biasanya kalau saya buat status di WA itu, biasanya Soleh atau siapa, saya tidak tahu bacanya. Oh ya, akhirnya saya pesan suara. Sampai nampalkan sendiri, terutama yang pertama tadi. Kalau setiap hari dibaca, lama-lama hafal sendiri. Setidaknya kita awali doa yang tadi, ta'awud dari 4 hal tadi, minta perlindungan dari 4 perkara.
terus baru ngapalkan doa yang kedua hadis Muslim tadi, terus doa ketiga hadis riwayat Imam Bukhari. Kita lanjut makna dajjal yang keempat. Makna dajjal yang keempat li'annahu yughatti, maknanya adalah tautiyah. Ar-rabi' at-tautiyah li'annahu yughattil arda bimajmu'i. Kenapa dajjal artinya tautiyah? Tautiyah itu artinya orang yang bisa menutupi seluruh bumi secara total. Lintisyariha alal ardi, karena dia bisa tersebar di seluruh belahan bumi. Wa tautiyati ma fadat alaiha, dan bisa menutupi sesuatu yang ada di atas bumi. Kalau dajjal mau, mata kita bisa terbodohi. Kayak yang aslinya ada masjid, tiba-tiba bukan masjid, hotel kelihatannya, padahal itu masjid. Yang aslinya itu tempat maksiat tapi disulap kayak masjid. Makanya bisa menutupi dari saking saktinya. Jadi semua setan, semua jin menyatu dalam dirinya. Rajanya setan ya Pak Iblis. Paling saktinya dukun santet ya dajjal itu sudah. Makanya besok nyembah ke itu semua. Kalau kita jadi pengikut Imam Mahdi, kita berarti tidak kena hipnotis. Makanya hafalkan setiap hari Jumat itu baca surat Kahfi. Jangan sampai lupa. Kalau tidak bisa malamnya ya paginya. Terus kita baca bareng-bareng sama orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Habis subuh nanti baca bareng-bareng ya Kahfi gitu. Kalau semisal malas ya, kalau bareng insya Allah tidak malas karena ada yang bantu. Tapi kalau baca sendiri, istiqomahkan sendiri, setannya gede biasanya, banyak ujian, banyak rintangan. Tapi gacanya bareng-bareng ada temennya. Orang tirakat itu kalau bareng-bareng itu enteng kan ya. Tapi kalau sendiri itu susah, harus bisa memerangi hawa nafsunya. Terus yang kelima makna dajjal, ada 10 makna. Sumya dajjalan, kenapa disebut dajjal? Liqatil ardo, karena dia bisa menumpu seluruh bumi. Artinya dajjal orang yang bisa menginjak semua negara. Idyata'u jami'al bilad, karena dia bisa menginjakkan kakinya di seluruh negara, di seluruh kota, di seluruh desa, di seluruh kampung. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan kota Madinah yang tidak Allah izini bisa diinjak. Kalau di kitab I'anatul Talibin ada tambahan wa Palestina di sini. Wa Baitul Maqdis, bukan Palestina. Lafadznya batik Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini Masjidil Aqsa. Kalau bahasa dulu Baitul Maqdis. Bait rumah Allah Al-Muqaddas yang disucikan, Al-Maqdis yang suci. Jadi kalau Mekah secara keseluruhan, sekota itu tidak bisa diinjak kakinya dajjal. Madinah juga seperti itu, karena dibentengi malaikat-malaikat Allah di sekitar kota itu. Tapi kalau Palestina bukan seluruh kotanya, bukan seluruh negaranya, hanya khusus kota Al-Qudsi saja. Yang di situ ada Masjidil Aqsa yang sekarang dibuat perang itu sama orang Israel. Nah, kenapa Masjidil Aqsa? Karena besok Imam Mahdi dan umat Islam yang Allah selamatkan mereka sholat di situ. Jadi Dajjal tidak bisa ganggu Imam Mahdi dan tentara-tentara Islam mengganggu sholatnya, tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Karena kota Al-Qudsi itu Allah bentengi juga. Jadi ada 3. Ada riwayat lain kalau di belakang Gunung Tursina yang dijadikan surat sumpah di surat Watin. Watini wazzaitun wa turi sinin. Wa turi sinin Gunung Tursina di Mesir sana. Itu besok Ya'juj Ma'juj pun dia tidak bisa masuk ke Gunung Tursina. Ada 4, ada riwayat. Nanti ada 3 riwayat. Ada yang bilang Makkah Madinah saja, ada yang bilang Makkah Madinah dan Baitul Qudsi, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa atau kota Al-Qudsi. Yang ketiga itu ditambahi 1, yaitu Gunung Tursina.
Pasuruan, Malang gitu. Bangka Belitung, Cianjur, Jakarta, apalagi Surabaya, Semarang ya tambah banyak kemaksiatan ya tidak dibentengi sama. Entah setelah dukhon kita hidup di mana, apa tetap di Indonesia, apa kemudian Mekah Allah tarik ke sini, atau apa kemudian bumi jadi padang pasir semua. Bisa saja kalau Allah mau kotanya dipindah, karena doanya Imam Mahdi kan bisa. Yang asalnya di barat jadi di sini, tempatnya Mekah sama Madinah sama Masjidil Aqsa sama Palestina, tiba-tiba di Indonesia. Karena orang Palestina ini 99% orang Palestina yakin kalau Imam Mahdi Allah sembunyikan di Indonesia. Dari situlah semua bangsa Indonesia mulai mikir, ternyata apa yang dikatakan Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi, Pangeran Ronggowaskita itu ada benarnya. Yang dimaksud Ratu Adil, Sang Satrio Piningit, itu ternyata beliau. Itu skenario yang jelas yang mengatur adalah Allah. Siapa yang menduga? Orang Indonesia sendiri tidak mungkin menduga kalau beliau ada di Indonesia, bukan di Jakarta. Mungkin dikait-kaitkan dengan paslon 01, 02, 03 nanti. Imam Mahdi tidak mungkin viral. Kalau viral dibunuh dulu sama orang Yahudi. Tidak mungkin masuk YouTube, tidak mungkin diustadkan, diguskan, apalagi dikiaikan, apalagi dihabibkan ya. Sama mati dulu. Rasulullah SAW dulu itu Allah sembunyikan di Mekah. Namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di kitab Taurat sama kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya itu Ahmad. Jadi orang Yahudi mencari sosok Ahmad yang ciri-cirinya seperti ini, seperti itu. Makanya banyak orang Yahudi hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah zaman itu. Apakah orang yang sudah lahir? Kalau catatan kitabku kayak sudah lahir di Mekah. Dicari-cari di Mekah tidak ada yang namanya Ahmad. Baru ketemu orangnya ketika orangnya sudah usia 40 tahun, ternyata namanya bukan Ahmad, mirip, yaitu Muhammad. Dan ketika ketemu orangnya sudah umurnya 40 tahun. Ada yang menemukan orangnya ketika orangnya sudah umur 50 tahun, 51 tahun. Dan anak buahnya banyak. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Hamzah. Jadi ketar-ketir maju mundur. Mau kita bunuh, mau sikat, ada Umar bin Khattab di situ. Ada Sayyidina Hamzah. Seperti itulah skenario film para nabi yang Allah sutradarai. Kalau seandainya dicocokkan persis kayak isinya kitab itu, Ahmad, namanya Ahmad beneran ya. Ketika bayi dibunuh, ditutupi sengaja, Allah tutupi, Allah sembunyikan. Sama persis kayak sosok Imam Mahdi itu. Namanya yang viral Muhammad bin Abdullah. Ada yang namanya cocok, Yuati Usmi, Yuati Ismuhu Yuati Usmi. Namanya cocok dengan namaku. Jadi sama-sama Muhammadnya. Meskipun semisal aslinya nanti munculnya Muhammad siapa? Muhammad Sopi apa Muhammad Rozak, Muhammad Syafi Azami. Nggak mungkin sama persis. Yang viral Muhammad. Pasti ada kemiripan, ada kesamaan. Kayak gitu. Kalau dikasih tahu dulu semuanya minta barokah ke sana yang Islam ini. Terus kemudian yang keenam, artinya Dajjal itu Gurun itu menipu, membujuk. Li'annahu yaghurrun nas bisyarri. Karena Dajjal itu bisa membujuk, menipu daya manusia dengan kejelekannya. Yang ketujuh maknanya Dajjal mumkhorik, orang yang melakukan perbuatan onar, pembuatan kerusakan, membikin keonaran, membikin kerusakan. Yang kedelapan artinya mumawah itu orang yang disempuh, orang yang dipolesi dengan kebaikan, sama seperti batu permata dipoles pakai emas, sama seperti besi biasa terus dipoles emas, kernap-kernip mengkilau.
Jadi dia menipu daya, dia ngaku Imam Mahdi, dia ngaku Tuhan. Orang banyak percaya karena bisa membunuh dan bisa menghidupkan lagi. Kesaktiannya Dajjal seperti itu, bisa membunuh, bisa menghidupkan lagi. Terus yang ke-9 maknanya Dajjal adalah sama seperti ma'udzhab, air emas alladzi yutla bi syai' yang dibuat nyempuh sesuatu. Wa yusinu batilahu wa dakhilahu kharafun au udun. Kemudian sempuan itu bisa memperindah perkara batil, sedang dalamnya dipenuhi batu kreweng, batu tembikar ataupun kayu. Oleh karena itu Dajjal disebut Dajjal karena dia li'annahu yuhsinul batilah, karena dia memperindah perkara yang salah, dia memperindah perkara yang batil, dia menjelekkan atau menutupi perkara yang hak, perkara yang benar. Sampai semisal orang tua kita meninggal kemudian dibangkitkan persis orangnya kayak ketika hidup itu, terus ngajak pulang ke rumah, mam, misalnya, mam, aku mbahmu, loh kok urip mana mbah, kok hidup lagi? Iya, saya ini disuruh Tuhan untuk mendatangi anak cucuku, ayo nyembah itu Tuhan kita. Persis kayak orangnya itu, dohir bukan goib, kelihatan mata, padahal itu setan yang menyerupai. Orangnya tetap ya dia di kuburan, mirip ya, bisa dipegang kulitnya, wajahnya ya persis ya gitu. Namanya diantara fitnah Dajjal ya Pak. Naudzubillah min dzalik. Terus yang ke-10, mana yang paling terakhir adalah firindis sayf, jauharus sayf wa ma'u. Firindis sayf ini mutiaranya pedang. Ada yang bilang maknanya sutra. Kenapa kok disebut mutiaranya pedang? Karena dia membawa senjata. Dajjal itu kemana-mana membawa senjata. Ini ada keterangan tambahan ya tentang yang dimaksud doa tadi itu. Masih kuat saya lanjutkan sebentar. Yang dimaksud tadi doa kita, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri, ya Allah selamatkanlah aku dari siksa kubur, wa min adzabin nar, dari siksa api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah mahya itu kehidupan, fitnahnya kehidupan, wal mamat, dan fitnahnya kematian. Apa fitnahnya kehidupan itu maksudnya? Di sini dijelaskan fitnahnya kehidupan, wa fitnatul mahya bidunya wa syahwat wa nahwihi maka tarkil ibadah. Orang itu kalau mendapatkan fitnah kehidupan, dia akan diuji dunia oleh Allah, diuji nafsu syahwat, syahwat ke wanita, syahwat ke harta benda, syahwat ke mobil, syahwat ke kendaraan, pokok kesenangan hawa nafsu. Dan diantara fitnah kehidupan katarkil ibadah, ditakdir meninggalkan ibadah, tidak sempat sholat, biasa ngenteng tidak sholat, biasa ngenteng tidak puasa Ramadan. Itu orang yang maksiat, itu berarti kena fitnah kehidupan. Wal mamati wa fitnatul mamat, kalau fitnah kematian itu adalah binahwi ma indal ihtidar, ketika sedang nazak sekarat, mati keluarnya ruh, susah. Makanya doa selamat itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, entengkan ya Allah keluarnya ruhku di saat aku sekarat besok. Jangan sekarang saya nanti dimarahi orang tuanya, dikira dibunuh imamnya. Wa fitnatil qabri, dan termasuk fitnah kematian adalah ketika disiksa di alam kuburnya oleh malaikat Munkar Nakir, terus dihimpit oleh bumi, merasa sempit. Termasuk fitnah kematian fitnah allati tahsulu inda su'alil malakain, siksaan-siksaan yang dihasilkan gara-gara ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itu termasuk. Di sini ada keterangan tambahan. Kenapa wa min fitnatil masih dajjal, kita berlindung juga dari fitnahnya masih dajjal, sehingga sholat kalau tidak doa ini makruh hukumnya. Bahkan Imam Tawuf nyuruh anaknya ngulangi sholat lagi kalau tidak sempat doa itu ketika sholat.
Ayo baca barang lagi biar nak ngantuk. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, terakhir fitnah masih dajjal ini yang dimaksud li'annahu yamsahul ardha kullaha ila Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis. Ada alasan lagi li'annahu mamsuhul ain, matanya dajjal itu kebusek satu, piteng satu, picek satu. Jadi piceknya sebelah mana, kanan apa kiri? Ulama khilaf, ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri. Nah, jadi meleleh sampai ke pipi, sehingga satunya melotot kayak mau keluar gitu. Terus di antara kedua matanya itu ada tulisan kafir. Versi lain seluruh tubuhnya tulisan kafir, bukan hanya. Tapi kalau versi hadis sahih itu di antara kedua mata. Dia pembohong, yughtil haqqa bil batil, membohongi kebenaran dengan menampakkan kebatilan. Annahu ya'ti wan nas fi dhaiqin 'adzim. Dajjal itu datang pada saat itu semua manusia dalam kesempitan besar, dalam ujian besar. Nah, makanya 3 tahun sebelum Dajjal keluar itu ada krisis moneter, hujan ngirit. Tahun pertama 1/3, tahun kedua 2/3, tahun ketiga 1 tahun itu tidak hujan sama sekali. Makanya orang banyak kelaparan. Di saat itulah Dajjal keluar. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan annahu ya'ti wan nasu fi dhaiqin 'adzim. Dajjal itu akan datang di saat itu manusia sedang dalam kesempitan besar, dalam keruwetan besar, dalam paceklik besar, dalam kelaparan agung. Wa ma'u jabalani wahidun min lahmin wa akhar min khubzin. Dia ketika orang itu sedang kelaparan semua, seluruh bumi itu kelaparan. Dia membawa 2 gunung. Dajjal membawa 2 gunung. Gunung pertama gunung daging, gunung kedua gunung roti. Diiming-imingi sama Dajjal, akui aku sebagai Tuhanmu, maka aku akan kasih daging ini sebagai lauknya, ini roti sebagai nasinya, makanan pokoknya. Orang yang imannya lemah akhirnya isi ngambil roti, ngambil daging, ngaku itu kan. Orang yang diselamatkan tidak mau. Jadi namanya orang sangat kelaparan, sangat haus, sangat kelaparan. Dia membawa itu 1 gunung roti sama 1 gunung daging. Kira-kira sampean mau dalam kondisi sangat perih itu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita Allah selamatkan. Kemudian saya teruskan di antara tipu dayanya itu wa ma'u jannatun wa narun. Dajjal itu membawa surga dan neraka. Surganya Dajjal sebenarnya neraka, nerakanya Dajjal itu sebenarnya surga. Kebalikannya. Ini namanya fitnah seperti itu. Orang kelihatan taman-taman surga padahal itu neraka. Orang kelihatan api neraka, siksa neraka, padahal itu surga. Tapi sengaja dibalik. Itu namanya fitnah Dajjal. Wa ma'au malakani wahidun an ala yamini wa akhar an yasari. Dajjal itu membawa didampingi 2 malaikat Allah. Malaikat yang sebelah kanan sama malaikat yang sebelah kiri. Untuk apa? Malaikat ini untuk jadi fitnah. Terus Dajjal ngaku fayaqulu ana rabbukum, ngomong kepada semua manusia, saya Tuhan kalian, akui saya sebagai Tuhan kalian. Lalu malaikat yang ada di sebelah kanan ngomong kadzabta, bohong dia, jangan percaya. Dan malaikat yang ada di sebelah kiri sodakta, benar dia, ikuti dia. Nah ini fitnah ini yang sebelah kiri, malaikat ini tapi didatangkan menjadi ujian. Tapi sayang, ketika malaikat sebelah kanan ngomong bohong, jangan ikuti, dia pembohong,
kamu bohong, kamu bukan Tuhan. Dan sebelah kiri, iya benar, dia Tuhan kalian, kamu adalah Tuhan. Dan anehnya ini, walam yasma ahadun illa qaulal malak alladhi an shimali sadaqta. Semua orang, tidak ada satu pun yang mendengar kecuali ucapan malaikat yang ada di sebelah kiri Dajjal yang membenarkan Dajjal itu. Jadi semua manusia dihijabi telinganya oleh Allah ketika malaikat yang sebelah kanan ngomong pembohong dia, yang malaikat sebelah kiri ngomong jujur dia, benar dia ikuti, malah orang-orang dengar. Akhirnya hadhi fitnatun azimah, inilah yang dimaksud fitnah besar, sampai kita setiap sholatnya suruh doa ini sama Rasulullah, a'adzallahu minha, semoga kita Allah selamatkan dari fitnah itu, keluarga kita, kerabat dan sahabat kita. Terakhir saya baca ini ya, baca surat Kahfi ini. Surat Kahfi itu sunat dibaca di hari Jumat atau di malam Jumat. Kapan bacanya? Di Iyanatul Talibin. Bacanya surat Kahfi itu kapan waktunya yang bagus? Bisa malam, bisa habis subuh, bisa qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari di hari Jumat, malam Jumatnya atau pagi Jumatnya, siang Jumatnya. Tapi dari sekian hari Jumat 24 jam itu yang bagus, satu malam atau habis subuh, yang kedua yang penting sebelum terbitnya matahari, yang ketiga ba'dal asri, sesudah sholat asar. Baca Kahfi itu yang bagus itu, diingat malam atau habis subuh, sebelum terbitnya matahari atau habis asar. Terus sunat memperbanyak baca surat Kahfi di hari Jumat. Bahasa memperbanyak ini berapa? Wa aqallul iksar salasu marrat, paling sedikitnya kata-kata banyak adalah 3 kali. Kalau kita malam sudah baca, saya enggak apa-apa, paginya baca lagi, habis sholat Jumat baca lagi, lebih banyak lebih bagus, karena yang jelas pagar kita, kurungan kita lebih tebal. Apa khasiatnya baca surat Kahfi? Kenapa surat Kahfi sangat sunat dibaca di hari Jumat, sampai kalah sholawat itu fadilah keutamaannya. Innallah dzakara fiya yaumal qiyamah wa yaumal jum'ah, karena di dalam surat Kahfi diterangkan tanda-tanda besar hari kiamat, termasuk Ya'juj Ma'juj. Dan hari Jumat adalah yusbiha, ada kemiripan dengan hari kiamat. Lima fihi min ijtima'il khalqi, karena di dalam hari Jumat orang, makhluk-makhluk Allah banyak kumpul. Wa annal kiamat taqumu yaumal Jumat, besok hari kiamat itu terjadi di hari Jumat, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam juga di hari Jumat. Makanya setiap hari Jumat sunat baca surat Kahfi. Itu hikmahnya. Terus kalau bacanya separuh-separuh gimana? Imam Syamsuddin Ar-Ramli pernah ditanya, aman Qur'an nisfal kahfi lailan wa nisfaha naharon. Saya apakah boleh malamnya baca separuh kahfi? Kahfi itu berapa lembar? Kahfi itu berapa lembar? Kahfi itu 6 lembar. Kalau malamnya baca 3 lembar, terus paginya atau siangnya baca 3 lembar, gimana hukumnya? Katanya Imam Syamsuddin Ar-Ramli, la yahsul lahu sawabul makhsus, dia tidak akan mendapatkan pahala yang istimewa. Yang dia dapat hanya aslus sawab, hanya pahala baca Al-Quran saja, tidak mendapatkan pahala yang secara istimewa yang dimiliki oleh keistimewaan surat Al-Kahfi. Ini diantaranya mengqara'a yaumal Jum'at adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Barang siapa membaca Kahfi di hari Jumat, di hari berarti di siang harinya atau pagi harinya, maka Allah beri cahaya yang bersinar dari Jumat dia baca sampai Jumat berikutnya. Ada yang bilang lagi mangqara'a lailataha, kalau baca Kahfinya di malam Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka Allah beri cahaya dari tempat dia baca memanjang sampai ke Ka'bah, sampai si Masjidil Haram.
Orang yang bacanya di siang hari, maka Allah kasih cahaya dari Jumat dia baca sampai Jumat berikutnya. Cahaya ini lambang dari pahala yang didapat, penjagaan yang didapat. Kalau bacanya di malam hari, maka Allah sinari dia dari tempat dia baca sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Ka'bah. Nyambung cahayanya, bersinar sampai ke Ka'bah. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya, wal yaqra surat al-kahfi khassah, khususkanlah kahfi baca di hari Jumat, karena ada hadis riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang mengatakan man qara'a suratal kahfi lailatal Jumat au yaumal Jumat, barang siapa yang membaca surat kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, u'tiya nuron min haitsu qara'aha ila Makkah, maka dia akan Allah beri cahaya dari tempat dia baca, yang cahaya itu memanjang sampai ke Mekah. Wa ghufira lahu ila yaumil jum'atil ukhra wa fadli thalathati ayyam, dan dosa-dosanya Allah ampuni dari Jumat dia baca sampai Jumat berikutnya, dan dilebihkan diimbui 3 hari. Jadi 10 hari dosanya Allah ampuni. Itu keistimewaan baca surat kahfi di hari Jumat. Ya, terus lanjut, wasalla alaihi sab'una alfi malakit. Kenapa dosa-dosanya Allah ampuni 10 hari? Karena dia didoakan langsung oleh 70.000 malaikat Allah hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi. Kalau malam baca sampai subuh, sampai pagi didoakan oleh 70.000 malaikat. Wa ufiya minad da' wad dabila wa dzatil junub wal baros wal judam wa fitnatid dajjal. Orang yang baca kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, dia diselamatkan dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya, gangguan setan, dan dari mimpi basah junub. Malah tidak gampang junuban. Terus dari mempunyai penyakit baros, penyakit belang, penyakit lepra, judam, kusta, dan dari fitnahnya dajjal. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.